Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita masih tetap membahas tentang generasi muda, khususnya yang kita laksanakan melalui jalur Bangga Kencana. Sehubungan dengan viralnya sekarang peningkatan kawin muda, terutama yang dikarenakan hadul hadul hamil duluan. Jadi pada tahun 1970-80 memang pada saat itu menyesakan program itu. Kita GR, gede rasa sendiri, orang lain cuek, orang lain tidak mengikuti, tengah gugu, tapi kita jalan terus. Karena memang di kitanya juga belum ada apa-apa saat itu. Nah, pada tahun 1980, penggarapan generasi muda atau remaja masuk kepada strategi nasional, yaitu masuk pada Pancakarya KB, karya yang ketiga. Karya yang ketiga itu adalah generasi muda memahami, menghayati, dan melaksanakan NKKBS. 5 kan? Yang ketiganya itu, yang lain sudah dibahas. Berikutnya di situ juga diikuti dengan pembentukan struktural di BKKBN. Di tingkat nasional, di sana ada Biro Pendidikan KB. Ya, Biro di KB. Di situ direkturnya ya atau kepala bironya Pak San Huta Barat, itu yang terkenal. Termasuk Pak Ipin Jet Husni, Pak Dodi Suryadi, di situ kerjanya. Nah, Aki pulang sekolah itu tahun 86 itu dijadikan kepala seksi pendidikan KB. Jadi kalau di pusat Biro KB, di provinsi kepala seksi pendidikan KB. Menggantikan Pak Dik yang langsung menjadi kepala BKKBN Pandeglang. Gitu. Apa saja kerjanya? Kerjanya itu macam-macam. Yang pertama, kita adalah memasukkan. Nah, ya, memasukkan apa? Memasukkan materi-materi di persekolahan. Di persekolahan itu ada yang integratif, ada yang eksklusif, ada yang terpisah. Yang integratif itu adalah materi-materi pendidikan yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Kemudian yang eksklusifnya itu adalah yang di luar, ekstrakurikuler. Di antaranya adalah Saka Kencana. Kita masuk di pramuka. Hebat. Kemudian juga kita melaksanakan penasehatan perkawinan, tetap itu jalan di masyarakat. Ada lagi orientasi persekolahan dan posma. Jadi kalau ada yang disebut orientasi sekolah lah, OSIS kayak gitu dan lain sebagainya, itu ditatar awalnya itu. Jadi Aki itu ke perguruan-perguruan tinggi, ada tugas dari Dikti bahwa harus memasukkan program pembinaan remaja jalur KB, begitulah waktu itu ya. Disitulah kita bekerja. Tapi segencar-gencarnya saat itu udah mulai melek orang. Tetap saja bahwa untuk pendewasaan usia perkawinan itu susah. Ya, susah. Sehingga orang mulai klaim, yang namanya pendewasaan usia perkawinan kan itu alamiah saja. Karena sekolah, karena apa gitu jadi ngakunya itu. Yang kedua, yang mana?
Yang dapat orang BKKBN teh siapa yang dia dewasa kawin karena berita dari BKKBN atau KIE dari BKKBN. Seperti itu ya, orang-orang yang mulai sinis ke kita. Karena apa? Karena remaja itu semua departemen waktu itu melaksanakan pembinaan. Kita kan pembinaan kesehatan reproduksinya, ya, dengan catatan mereka memahami tentang kesehatan reproduksi. Jadi dia itu dianggapnya alamiah saja, ya, tidak ada apa-apanya. Nah, itu banyak sekali program-program kita yang sangat gencar, tapi dengan dukungan yang sangat minim, ditambah dengan tidak ada pengakuan dari orang. Tahun 86 itu rame-ramenya Karang Taruna, ya, waktu itu, yaitu Padalikun dan lain sebagainya. Itu yang diakui oleh desa, ya. Kita tuh tidak ada penasehatan perkawinan, tidak menjadi keren dan lain sebagainya. Jadi pendewasaan usia perkawinan pada saat itu belum menyentuh kalbu, mengiris hati. Mengapa? Karena secara gebiar-gebiar itu ada, tapi di desa sentuhan terhadap keluarga itu belum sampai. Tidak ada evaluasi waktu itu. Ini R1 remaja misalnya. Berapa remaja yang tahun ini meningkatkan usia kawinnya atau kawinnya tidak jadi, atau berapa remaja yang kawin muda dihitung dan lain sebagainya, nggak ada daftarnya gitu. Itu kita itu. Sedangkan BKKBN itu tersohor karena apa? Karena by name by address. Nah, itu sebetulnya. Nanti kita akan sambung lagi di 90-an baru ke itu. Nah, sedangkan orang-orang yang sini sudah mulai ada dari kalangan-kalangan kita ajak bicara, tapi itu sifatnya ngawang-ngawang di atas. Begitu ya. Dan itu PIK remaja segala macam belum dibentuk secara masif gitu ya. Baru sampai pendidikan KB itu adalah sifatnya ya begitulah persekolahan. Aki pernah membuat satu materi untuk kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Pada saat itu Aki begini membuatnya. Budi saudaranya 2, ke sekolahnya tidak terlambat, SPP-nya selalu terbayar, dia naik kelas dengan ranking ke-1 karena saudaranya hanya 2. Badu saudaranya 9, ke sekolahnya terlambat karena oleh ibunya suruh ngasuh adeknya dulu. SPP-nya tidak terbayar karena ibunya tidak punya uang. Akhirnya dia tidak naik kelas. Begitu. Nah, itu adalah bagaimana tentang kita menerapkan pola keluarga kecil kepada anak SD. Itu diakui bagus. Kemudian kita di Saka Kencana itu ada krida kan? Ada krida KIE, ada krida bina institusi, ada krida pelayanan, dan ada krida pembinaan. Beberapa lah, Aki juga sudah agak-agak lupa. Jadi itu saja 80-90 itu. Tapi sudah mulai rame ya. Dari pusat ada latihan-latihan untuk para guru-guru BP. Udah mulai di situ. Ada lagi latihan-latihan untuk kasih penmas. Jadi pendidikan masyarakat. Jadi guru-guru yang lebih banyak dilatih mulai dari pusat sampai ke diklat-diklat di kita ada pada saat itu. Tapi tetap di desa itu. Makanya Aki kan kenapa disebut GR. Jadi GR itu maksud Aki adalah gede rasa. Kita seolah-olah punya jasa, kita gawe, kita punya program, orang lain tidak ngomong malah menolak ke kita. Misalnya jangan sampaikan kepala desa awalnya, KUA, apalagi masyarakat. Nanti Aki akan cerita
tentang bagaimana Sarasehan di Indramayu tentang PUP di lapang kandang Haur. Ya karena sekarang sudah 10 menit, jadi itu saja dulu. Jadi programnya yang tahapannya 70-80, ini yang dibicarakan 80-90, nanti kita 90 ke atas, ini lebih keren lagi. Baik benturannya maupun apa, tapi tetap ke bawah. Dan nanti insya Allah Aki akan cerita tentang satu pengalaman yang cukup berharga bagi Aki, yaitu bagaimana program P2Win berdasarkan PPK IPM Jawa Barat. Billahi fisabilillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.